Gimana kabarnya semuanya anak? Alhamdulillah baik Pak. Untuk memulai pertemuan hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Coba ya, masing-masing berdoa mulai. Juga bapak dulu ya. Baik Pak. Sinta Nadia. Hadir Pak. Reza Amelia. Hadir Pak. Ada yang masuk nggak ke kelas? Gak ada, masuk semua Pak. Semua ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Apakah ilmu ekonomi itu untuk mencari kekayaan? Apakah ilmu ekonomi itu untuk mencari kesejahteraan? Apakah ilmu ekonomi untuk mencari uang? Ada yang tahu? Jawab aja bro. Apa aja gitu? Ilmu ekonomi itu tentang apa? Inti dari masalah ekonomi. Uang. Tentang kehidupan Pak. Kehidupan. Tapi kalau tepat sebenarnya konsep dasar ilmu ekonomi itu awalnya dari kelangkaan. Kalau bahasa Indonesia, jadi awal mulanya ilmu ekonomi itu muncul itu bukan karena uang, bukan karena kesejahteraan atau ingin menjadi orang yang kaya, tapi awal mulanya muncul ilmu ekonomi itu sebenarnya dari kelangkaan. Kenapa bisa terjadi yang namanya kelangkaan? Kelangkaan itu terjadi karena dua hal. Pertama, kebutuhan tidak terbatas. Dan kebutuhannya yang terbatas. Nah, jadi awal mulanya ilmu ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan. Kelangkaan itu disebabkan oleh kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas. Contoh ilustrasi gambaran simpelnya gini. Misalkan ada seorang manusia ya, dia punya kebutuhan makan. Nah, itu yang kedua ada pendidikan. Terus ketiga dia butuh penunjang, alat komunikasi, handphone. Terus kemudian dia butuh transportasi, motor atau mobil, sepeda gitu lagi. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya tuh di bumi. Bumi cuma satu. Gak mungkin bumi yang namanya dua kan? Iya. Terus ini dari satu orang ini makan itu mulai dari dia bayi, kemudian jadi balita, kemudian mulai ke SD, SMP, SMA, mulai dari makan bubur, nasi, terus naik SMA mau nasi goreng, mau makan gantungan, mau makan geprek, atau lain-lain, sampai dia meninggal sampai usia lansia. Kebutuhannya pasti akan ada terus. Kemudian pendidikan mulai dari dia balita, terus kemudian TK, kemudian dia SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, dia akan butuh terus sampai dia meninggal. Kemudian handphone juga dari dulu yang HP-nya mungkin HP Nokia jadul, terus ada HP Asia mungkin dulu, terus HP Cina, terus berkembang sekarang Android, terus iPhone, iPhone 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan seterusnya. Itu nggak terbatas. Motor, ketika kita punya motor, kendaraan, sepeda, terus pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya mobil mewah, dan seterusnya gitu. Dan dari satu orang ini, kita ambil contoh aja misalkan di Indonesia. Di Indonesia itu ada 295 juta dikali kebutuhan ini. Dan dari 295 juta ini dia masih akan bertambah lagi setiap tahun yang bisa mungkin jadi 300 juta. Ini baru satu negara di Indonesia doang, belum di seluruh dunia.
Sedangkan buminya tuh satu aja, segitu-gitu aja buminya. Nggak mungkin manusia bisa bikin bumi kedua. Walaupun manusia bisa bikin bumi kedua, kebutuhannya tetap tidak terbatas. Misalkan dia bisa bikin bumi ketiga gitu ya, tetap kebutuhannya itu tidak terbatas, pasti jumlah manusianya akan terus bertambah. Itu konsep dasar simbol ilmu ekonominya ya. Kenapa bisa muncul ilmu ekonomi? Karena adanya kelangkaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Terus kemudian ada jenis-jenis kebutuhan. Jadi kan dari kelangkaan tadi kan ada alat kebutuhan. Masuk ke jenis-jenis kebutuhan. Apa saja sih jenis kebutuhan? Jenis kebutuhan itu yang pertama berdasarkan tingkatannya. Pertama itu dia ada tingkat, sandang pangan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan. Jadi ini kebutuhannya dia kebutuhannya yang kebutuhan primer, kebutuhan sandang. Alat kebutuhannya pakaian, kita butuh pakaian. Alat kebutuhannya otomatis baju, sama kan otomatis tempat tinggal. Terus ada kebutuhan sekunder. Sekunder itu kebutuhan penunjang, bisa berupa handphone, transportasi, bisa alat komunikasi dan transportasi, komunikasi dan transportasi. Terus ada juga berdasarkan waktunya. Kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan yang mendesak sekarang, mendesak. Dan juga kebutuhan di masa depan. Contohnya kalau kebutuhan yang mendesak itu kayak orang sakit, kita ada kecelakaan atau dia lagi sakit, apa namanya, sakit parah, dia ada kebutuhan yang mendesak, harus saat itu juga dipenuhi kebutuhannya, kalau tidak itu akan fatal. Dan juga jika kita ujian terus lupa bawa pensil, itu juga mendesak. Kan ujian 2B, ujian komputer terus bawa pensil, walaupun kita mendesak harus segera cari ke fotokopi untuk di pensil itu supaya bisa ikut ujian. Setelah juga di masa depan, jadi masa depan itu apa? Kayak hubungan pendidikan, kesehatan, mungkin suatu saat menikah bisa menikah. Ada juga berdasarkan subjeknya atau pelakunya. Itu bisa individu,
kebutuhan seorang pelajar itu pasti buku, alat tulis, pensil, pulpen, dan sejenisnya. Sama kebutuhan petani pasti juga. Petani butuhnya apa? Tambur, Bibit, Pak. terus kayak anti hama itu juga, dan sejenisnya. Kalau yang kolektif itu kebutuhan yang secara berkelompok dibutuhkan bersama-sama. Contohnya kayak apa? Sekolah, rumah ibadah, kemudian jalan raya, jalan umum, jalan tol. Itu merupakan kebutuhan bersama, kebutuhan kolektif. Jadi semua orang begini, mau jelas? Tutup, Pak. Lupa tuh buat catatan itu mungkin nanti. Udah dicatat, Pak. Ada ya? Kemudian kita masuk ke hukum permintaan dan penawaran. Ada grafiknya begini. Di sini price atau harga. Ini Q, quantity, jumlah. Untuk hukum permintaan, ini grafiknya begini, di mana hukum tersebut didenda harga suatu barang, maka jumlah permintaan yang minta untuk yang kedua hukum penawaran, ini grafiknya begini, sama kayak ini harga, quantity, jumlah. Yang kedua begini, semakin tinggi suatu harga, maka penawaran yang diberikan akan semakin tinggi. Kenapa? Karena ini dari sisi konsumen, dari sisi produsen. Berdasarkan penjelasan yang tadi Bapak jelaskan, kesimpulannya adalah setelah kita mempelajari ilmu ekonomi, kita jadi tahu dalam bagaimana kita mengelola perusahaan, dan juga kita mengetahui mengenai jenis-jenis kebutuhan kita sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita lebih bijak dalam melakukan keputusan ekonomi. Dan juga ketua kelas ini ada tugas, nanti halaman 9 di fotokopi ya. Halaman 9 di fotokopi, nanti bikin kelompok, ada contoh studi kasus, dibikin kelompok, presentasi minggu depan. Baik, Pak. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.